Salam sejahtera pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini ditulis oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menyuguhkan kepada kita Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung kepada mereka yang hancur oleh dosa. Dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Inilah suatu pengharapan bagi masing-masing kita. Bagaimana kita diberikan kesempatan demi kesempatan, hari demi hari, untuk datang kepada Kristus, menyerahkan setiap beban kehidupan kita, menyerahkan setiap masalah-masalah kita. Sehingga pada saat kita menyerahkan semuanya kepada Kristus, disitulah Dia akan meringankan setiap langkah-langkah kehidupan kita. Betapa pentingnya untuk kita mengucap syukur kepada Tuhan setiap saat dan setiap waktu. Ya, sehingga disitulah kita akan merasakan kedamaian surga di dalam kehidupan kita masing-masing. Pada saat ini kembali lagi saya mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua kita dapat berkumpul bersama-sama. Kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, Sahabat yang Paling Sejati. Ayatnya terdapat di dalam Lukas 18 ayat 13. Ya Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Dengan hati nurani yang sadar, banyak jiwa yang menderita kesukaran, menderita penyakit tubuh sebagai akibat pelanggaran yang terus-menerus. Berseru, Tuhan, tunjukkanlah kemurahan padaku yang berdosa, jadikanlah aku anakmu. Maka begitulah pendeta yang teguh dengan iman harus siap menyampaikan kepada orang yang menderita bahwa ada pengharapan bagi yang menyesal, bahwa dalam Yesus setiap orang yang rindu pertolongan dan penerimaan dapat memperoleh kelepasan dan kedamaian. Amin. Ya, jadi nasihat firman Tuhan pada saat ini kembali lagi mengingatkan kita, ya, dengan hati nurani yang sadar, banyak jiwa yang menderita kesukaran, mereka menderita tubuh sebagai akibat pelanggaran yang terus-menerus dari dosa itu. Dikatakan mereka berseru, Tuhan, tunjukkanlah kemurahan kepadaku yang berdosa, jadikanlah aku anakmu. Ya, jadi di dalam situasi yang tersulit di dalam kehidupan kita, baiklah kita selalu ingat bahwa Tuhan itu selalu ada untuk kita. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Bila mana kita berseru kepadanya, Dia akan selalu mendengarkan. Walaupun kita sudah melakukan kesalahan sekalipun, Dia tetap mau menerima kita apa adanya. Itulah Tuhan kita yang penuh dengan kasih, yang penuh dengan kemurahan, akan selalu ada untuk masing-masing kita. Maka di sini katakan, maka orang yang menderita, ya, disitulah dia akan diberikan pengharapan bagi yang menyesal, bahwa dalam Yesus setiap orang yang rindu pertolongan dan penerimaan dapat memperoleh kelepasan dan kedamaian. Ia yang dalam kelemah lembutan dan kasih membawakan Injil sedemikian rupa kepada jiwa yang tertindas, yang sangat memerlukan pekabaran pengharapannya. Adalah juru bicara bagi dia yang menyerahkan dirinya sendiri untuk umat manusia. Bila mana ia mengucapkan kata-kata menolong dan yang pantas, dan ketika ia mempersembahkan doa untuk orang yang terbaring di atas tempat tidur penderitaan, Yesus yang membuat permohonan itu, Tuhan berbicara melalui bibir manusia, hati dicapai, kemanusiaan dibawa kepada sentuhan dengan keilahian. Ya, jadi kembali lagi kita diingatkan bahwa Ia adalah Tuhan yang penuh dengan kelemah lembutan dan penuh dengan kasih. Ya, Dia membawakan Injil dengan sedemikian rupa kepada jiwa-jiwa yang tertindas itu. Kemudian di sini dikatakan bahwa adalah juru bicara bagi dia yang menyerahkan dirinya sendiri untuk umat manusia. Bila mana ia mengucapkan kata-kata menolong dan yang pantas, dan ketika ia mempersembahkan doa untuk orang-orang yang terbaring di atas tempat tidur penderitaan. Ya, Yesus membuat permohonan itu. Ya, dan Tuhan berbicara melalui bibir manusia. Hati dicapai, kemanusiaan dibawa kepada sentuhan dengan keilahian itu. Ya, bila mana kita mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus, maka disinilah kita akan mendapatkan suatu sentuhan dari Tuhan kita sendiri.
Ya, disitulah kita akan diberikan kekuatan, kita akan diberikan kesanggupan. Ya, walaupun kita sebagai umat-umat Tuhan, ya akan banyak ya tantangan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Ya, tapi kembali lagi nasihat firman Tuhan, baiklah kita datang di bawah kaki salib Tuhan, menyerahkan semuanya kepadanya. Karena Yesus adalah sahabat sejati kita di dalam kehidupan kita. Dia akan menolong kita di dalam situasi apapun yang kita hadapi. Ya, baiklah kita boleh mau bekerja sama dengan Kristus. Pendeta harus mengerti melalui pengalaman bahwa kuasa kasih karunia Kristus yang mengejutkan mendatangkan kesehatan dan kedamaian serta sukacita yang penuh. Ya, jadi himbauan bagi setiap pekerja Tuhan atau para pendeta, ya mereka harus mengerti ya dari setiap pengalaman yang mereka hadapi di dalam kehidupan mereka. Ya, tentunya akan banyak tantangan ya para gembala Tuhan ini hadapi di dalam kehidupannya. Ya, tapi kembali lagi diberikan kekuatan. Ya, bahwa kuasa kasih karunia Kristus yang menyejukkan mendatangkan kesehatan dan kedamaian serta sukacita yang penuh. Inilah janji Tuhan yang pastinya Dia akan tepati bagi setiap pekerja-pekerja Tuhan di atas dunia ini. Ia harus mengetahui Kristus sebagai orang yang mengundang yang letih dan berbeban berat supaya datang kepadanya dan memperoleh kelegaan. Jadi dia selalu mengundang akan setiap orang yang mempunyai beban yang berat, yang letih lesu, supaya datang menyerahkan semuanya di bawah kaki salib Tuhan. Disitulah pada saat kita mempunyai penyerahan sepenuhnya kepada Kristus, kita akan memperoleh kelegaan. Biarlah ia tidak lupa bahwa hadirat Juru Selamat yang mengasihi dengan tetap mengelilingi setiap agen manusia yang diurapi Tuhan untuk pemberian berkat rohani. Peringatan terhadap hal ini akan memberi kekuatan pada imannya dan kesungguh-sungguhan atas permohonannya. Ya, bila mana kita sungguh-sungguh menyerahkan semuanya kepada Kristus, maka permohonan kita akan didengar oleh Tuhan. Disitulah Dia akan membukakan jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita tidak lupa bahwa hadirat Juru Selamat yang mengasihi dengan tetap mengelilingi setiap umat manusia. Ya, dan disitulah kita akan mendapatkan suatu berkat rohani. Ya, peringatan terhadap hal ini akan memberikan kekuatan pada iman kita dan kesungguh-sungguhan. Jadi setiap masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan kita, disitulah iman kita akan terus bertumbuh. Bahwa kita tahu inilah kita sedang dimurnikan. Sehingga kehidupan kita hari demi hari boleh penuh penyerahan hanya kepada Kristus saja. Maka kepada mereka yang berseru padanya meminta pertolongan, Ia dapat memberikan kuasa kebenaran Tuhan yang memberi kesehatan. Ia dapat membicarakan tentang pekerjaan penyembuhan yang dilakukan Kristus dan mengarahkan pikiran orang sakit kepadanya sebagai tabib yang besar, terang dan kehidupan, sebagai penghiburan dan damai sejahtera. Ia dapat mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak perlu putus asa, ya, bahwa Juru Selamat mengasihi mereka, dan bahwa jika mereka menyerahkan diri mereka sendiri kepadanya, maka mereka akan memiliki kasih-Nya, karunia-Nya, kuasa-Nya yang memelihara. Biarlah Ia mendesak mereka untuk tinggal dalam janji-janji Tuhan, sambil mengetahui bahwa Ia yang memberikan janji-janji ini adalah sahabat kita yang paling baik dan paling sejati. Sementara Ia berusaha mengarahkan pikiran ke arah surga, Ia akan mendapati bahwa pemikiran tentang simpati lembut dari oknum yang mengetahui bagaimana mengoleskan balsem yang menyembuhkan akan memberi orang sakit suatu perasaan tenang dan damai. Ini ditulis di dalam Pelayanan Injil halaman 190 dan 191. Ya, jadi di sini kembali lagi kita diingatkan ya kepada mereka yang berseru kepada Tuhan meminta pertolongan. Ya, Tuhan akan memberikan kuasa kebenaran yang memberi kesehatan, dan Ia dapat memberikan atau membicarakan tentang pekerjaan penyembuhan yang dilakukan Kristus. Ya, jadi pada saat Yesus berada di dunia ini,
Ya, dia datang ke dunia ini bukan sebagai seorang raja untuk dilayani, tapi dia datang ke dunia ini sebagai seorang hamba untuk mau melayani. Sehingga dia datang untuk memberikan kesehatan dan kedamaian serta sukacita yang penuh. Ya, dia menghibur setiap orang yang berduka. Dia menghibur setiap orang yang sedih. Dan dia memberikan kelepasan kepada orang-orang yang punya beban. Jadi dia mempunyai misi yang begitu mulia pada saat dia mau datang ke atas dunia ini. Ya, dia bekerja sebagaimana kita umat manusia saat ini. Dia melakukan apapun yang bisa dia lakukan di dalam kehidupannya. Ya, karena dia tahu dia akan menjadi teladan bagi dunia. Ya, sehingga dia melakukan semuanya itu dengan penuh kesempurnaan. Ya, dia rela datang ke dunia ini. Dia hidup di tengah-tengah orang yang berdosa, tetapi dia berusaha untuk tidak melakukan dosa itu. Inilah suatu teladan yang begitu luar biasa yang Yesus berikan bagi masing-masing kita. Dia mau mengerjakan segala sesuatunya dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Ya, mungkin kita sebagai manusia, ya, kita melihat bahwa Tuhan, saya tidak sanggup untuk melakukan itu semua. Ya, tetapi bila mana kita berseru kepada Tuhan, meminta akan pertolongannya, maka Dia akan memberikan kita kesanggupan untuk terus melakukan yang terbaik. Ya, sehingga pada saat dia sudah saatnya keluar dari rumah tangga Yusuf dan Maria, di situ dia sudah betul-betul matang untuk melakukan misinya. Ya, pada saat dia memanggil ke-12 muridnya, ya disitulah kita tahu bahwa inilah anak Tuhan. Dia panggil muridnya dengan satu panggilan saja. Murid-murid itu langsung mengikuti akan Kristus. Mereka tidak memikirkan apa yang akan mereka pakai, apa yang akan mereka makan, mereka akan tinggal di mana. Tapi mereka mengikuti karena mereka tahu inilah Sang Mesias itu yang akan menyelamatkan dunia dari dosa. Dia mempunyai karisma yang begitu luar biasa, sehingga orang-orang di sekitarnya dapat merasakan sukacita itu, dapat merasakan kedamaian ya yang dia rasakan di dalam kehidupannya. Jadi inilah bagaimana kita juga sebagai umat-umat Tuhan yang hidup di akhir dunia ini. Biarlah kita boleh juga meminta akan tuntunan Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, untuk mau memberikan kehidupan kita kepada Kristus. Ya, dan di sini juga dikatakan, ya Tuhan, kasihilah aku orang berdosa ini. Ya, bagaimana kita meminta supaya kita pun dapat diubahkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, kita harus siap. Ya, harus siap menyampaikan kepada orang yang menderita bahwa ada pengharapan bagi yang menyesal. Bahwa dalam Yesus setiap orang yang rindu pertolongan dan penerimaan dapat memperoleh kelepasan dan kedamaian. Ya, jadi ini bukan hanya kata-kata pengharapan yang sia-sia, tetapi inilah bagaimana Yesus berikan kepada masing-masing kita. Untuk kita mempunyai kepercayaan yang teguh hanya kepada Dia. Ya, Yesus yang membuat permohonan itu, Tuhan berbicara melalui bibir manusia. Ya, jadi bagaimana kita juga dapat dipakai sebagai alat-alatnya untuk menyampaikan akan kabar sukacita itu kepada setiap orang. Biarlah kita juga mau kembali mengoreksi akan diri kita sendiri di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah benar-benar mau menerima akan panggilan Kristus di dalam kehidupan kita masing-masing. Renungkan lebih dalam. Persahabatan yang baik membutuhkan waktu dan perhatian, saling berbagi dan peduli. Seberapa baikkah persahabatan saya dengan Yesus? Ya, jadi inilah pertanyaan bagi masing-masing kita. Apakah kita sudah mempunyai hubungan yang baik dengan Kristus? Apakah hari demi hari kita meminta akan tuntunannya di dalam kehidupan kita? Ya, walaupun belum, baiklah kita memulainya saat ini sebelum terlambat. Kita meminta itu kepada Kristus sehingga Dia akan membukakan jalan-jalan yang terbaik di dalam kehidupan kita masing-masing. Biarlah kita dapat menjadikan
Yesus sebagai sahabat sejati kita di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Nya. Komitmen demi komitmen yang kita sudah ambil, baiklah kita doakan itu di dalam kehidupan kita, sehingga kita akan menerima akan kasih Kristus dalam kehidupan kita, dan kita dapat memancarkan itu di dalam kehidupan kita setiap harinya. Inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.